Dalam hidup kita ini, dalam perjuangan hidup, dalam mengerjakan visi yang dari Tuhan, kita perlu teladan. Kita perlu punya figur yang bisa kita teladani. Siapa teladan hidup Anda? Yohanes 13 ayat 15, kita baca sama-sama. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yesus berkata, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Yesus telah memberikan teladan kepada kita untuk kita ikuti. Amin. Nah, dalam hidupnya, teladan apakah yang Yesus berikan? Yang pertama, Yesus tidak fokus pada kesenangan duniawi yang sementara. Dia tidak punya ikatan yang memberatkan dia di bumi ini. Orang kalau meninggal yang ngeberatin dia itu antara harta atau hutang. Yes? KPR masih jalan bos. Siapa yang bayar? Kasihan anak-anak yang nerusin gitu kan. Terus diberatin sama harta. Yesus gak ada yang ngeberatin dia di bumi ini selain dari kita umat manusia. Bicara apa sama kita? Boleh menikmati hidup. Karena Yohanes 10 ayat 10 berkata dalam bahasa Inggris, I came so that you can have life and enjoy life. Yesus datang untuk memberi kita hidup dan supaya kita bisa menikmati hidup kita dalam kelimpahan. Yang artinya Tuhan juga gak mau kita miskin. Tuhan mau kita diberkati. Tapi saya sering khotbah, diberkati konotasinya bukan selalu kaya raya. Ada yang mungkin sederhana tapi cukup bahagia. Anda bisa bahagia itu sejauh dari hatimu bisa merasa cukup. Karena orang kaya yang hartanya banyak pun kalau hatinya gak pernah cukup tapi serakah dia gak bahagia, katakan amin. Yang kedua, Yesus memberi teladan dalam kebergantungannya kepada Bapa. Apakah hari ini kita punya ketergantungan sama Tuhan? Lukas 5 ayat 16, salah satu yang saya ambil ayatnya. Akan tetapi ia mengundurkan diri kemana? Ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Yesus selalu mencari tempat sunyi. Dia pergi menyendiri. Dikatakan pagi-pagi benar. Dia pergi berdoa. Yesus punya ketergantungan yang begitu besar kepada Bapaknya. Seolah-olah dia tidak bisa hidup tanpa berbicara kepada Bapa. Dia butuh Tuhan dalam hidupnya. Apakah kita hari ini juga punya tempat sunyi? Tahukah Anda bahwa kegaduhan membuat kita tidak bisa mendengar Tuhan? Kita perlu punya tempat sunyi. Kita perlu belajar seperti Yesus. Menyendiri. Menarik diri dari keramaian. I need quiet time. Why? Menunjukkan ketergantunganmu sama Tuhan. Tanpa punya waktu dengan Tuhan, kita tidak punya kekuatan. Yang ketiga, teladan Yesus, dia memberi teladan dalam cintanya akan rumah Tuhan. Yohanes 2 ayat 17. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Sejak usia 12 tahun, Yesus suka datang ke bait Allah sampai ketinggalan. Ingat? Orang tuanya sampai lupa anaknya tertinggal. Dia cinta berada di gereja itu satu kesenangan. Berada di bait Allah merupakan suatu hal yang dia cintai. Nah, Anda kalau ke gereja jangan Natal aja. Harus seneng gitu loh pergi ibadah. Mengajar kita harus excited datang ibadah. Kata firman Tuhan, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ke gereja tuh menyenangkan gitu loh. Kita menikmati hadirat Tuhan. Menikmati berada di tempat di mana rohani kita dibangun. Di luar gereja ini yang dibangun tuh daging melulu. Nasi bebek, nasi padang, bakmi amoy, bakmi amaman gitu kan. Semua. Tapi di gerejalah tempat di mana jiwamu dan rohmu dipulihkan. Yang keempat, Yesus memberi teladan dalam kasihnya yang sangat besar dan kepeduliannya kepada sesama. Jesus was the man of compassion. He cares for people. Do you care for people? Markus 8 ayat kedua. Satu kali ribuan orang mengikuti dia dan ingin mendengarkan pengajarannya. Dan ketika Yesus melihat mereka, dia berkata ini, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku
dan mereka tidak mempunyai makanan. Yesus itu mikirin orang lain, cares for people. Anda tahu, di Alkitab kalau Anda search, di Alkitab Sabda, ketik kata, hatiku penuh belas kasihan, keluar banyak banget. Yesus itu bolak-balik melihat jemaat, dia penuh belas kasihan. Dia penuh dengan kasih. Dia begitu peduli sama orang. Banyak orang Kristen yang gak peduli sama orang. Orang yang penuh kasih adalah orang yang punya ruang buat orang lain di hatinya. Gak cuma mikirin dirinya melulu. Orang yang peduli orang lain gak akan merugikan orang. Ayo belajar sama Yesus. Jadilah orang yang peduli orang lain gitu loh. Anak-anakmu dari kecil harus dididik peduli sama orang, sayang sama orang seperti Yesus. Amin. Yang kelima, Yesus memberi teladan dalam kerendahan hati. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin jadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia yaitu Yesus. Datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia raja segala raja, Tuhan pemilik alam semesta, pencipta segalanya. Datang merendahkan dirinya. Karena ternyata Yesus ingin mengajarkan sebuah keteladanan kepada kita. Bahwa kita harus belajar punya kerendahan hati. Jangan selalu ingin yang tinggi-tinggi. Maunya dilayani, maunya mewah gitu. Kita juga belajarlah hidup lebih sederhana. Karena kunci kebahagiaan itu terletak pada kesederhanaan. When you simplify your life, you will be more happy. Yang keenam, Yesus memberi keteladanannya dalam ketaatnya kepada kehendak Bapa. Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Bahkan dalam Yohanes 4 ayat 34, Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Selama Yesus hidup, yang jadi visi hidupnya cuma satu, melakukan kehendak Bapa. Dia tidak punya ambisi pribadi. Dia cuma fokus melakukan kehendak Bapa. Saya teladani Yesus betul. Saya tidak punya ambisi apapun dalam hidup ini. Mau apa sudah tidak punya. Yang saya cuma mau mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup saya. Yesus kasih teladan sama kita semua. Bahwa yang terpenting dalam hidup ini adalah mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita dan melakukannya. Karena ingat Matius 7 ayat 21 berkata, bukan orang yang berseru Tuhan Tuhan yang masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Satu lagi deh, terakhir nih. Yesus memberi teladan sebagai anak yang mengasihi ibunya. Keren banget tau gak sih? Yesus itu sebelum dia menyerahkan nyawanya, dia tidak melupakan Bunda Maria. Dia menitipkan ibunya kepada Yohanes murid yang dikasihinya. Yohanes 19 ayat 26 dan 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepadanya, kepada ibunya, ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Keren gak sih? Ketika dia tergantung setengah mati di kayu salib, kesakitan. Dia masih gak mikirin diri sendiri. Dia masih mikirin mamahnya. Mama yang telah melahirkan dia. Mama yang sayang sama dia dan berjuang untuk dia. Dia ingat untuk titip mamahnya di masa tuanya sama muridnya. Hari ini, apakah mamamu masih hidup? Mari bahagiakan dia. Sejengkel apapun sama mamahmu. Mungkin karena terlalu keras kepala, terlalu dominan, terlalu cerewet, banyak mau. Sayangi dia. Kamu hutang nyawa sama mamahmu. 9 bulan dalam rahimnya. Dan susah payahnya melahirkan kita. Jangan ndak sayang sama mamah. Orang tua itu mau yang terbaik buat kamu. Gak ada yang lebih sayang kamu daripada orang yang melahirkan kamu. Saya kasih tahu, saya yakin-yakinnya. Seorang mama lebih sayang anak daripada papahnya. Karena dia yang melahirkan mereka. Jangan gak menghormati ibumu. Sesebel-sebelnya. Yuk, kasihi orang tua. Yesus memberi teladan. Dia mengampuni semua orang yang bersalah. Dan dia mati buat kita semua. Mari kita pun lakukan yang sama. Ampuni semua orang yang bersalah dalam hidup kita.
Saya berdoa kasih Tuhan memampukan kita semua.